Suasana memanas saat masa demo mahasiswa BEM Universitas Indonesia bergerak menuju Bundaran HI Jakarta pada Selasa siang. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Huta Galung terlibat debat panas dengan massa mahasiswa. Ketegangan terjadi saat massa mahasiswa ingin berunjuk rasa di Bundaran HI, namun aparat polisi mengadang massa dan meminta mahasiswa beralih ke depan gedung DPR MPR dan Monas. Mahasiswa pun bergeming dan mempertanyakan aturan pelarangan demo di Bundaran HI. Perwakilan massa BEM UI akhirnya menggelar orasi di atas mobil komando. Karena kekacauan tadi saya ingin mereka kembali ke sini. Bukan karena saya takut, bukan karena saya nurut pada Anda, tapi karena bagi saya teman-teman saya lebih berharga. Ketegangan antara massa mahasiswa dengan aparat polisi juga terjadi di depan gedung UOB Jakarta. Massa dan aparat saling dorong di jalur Transjakarta. Saat itu mahasiswa meminta agar sejumlah bus dibiarkan melintas ke arah Bundaran HI, namun kepolisian mengadang mahasiswa berjalan di depan bus. Dalam aksi demo yang digelar sehari setelah HUT RI ke-81 tahun, BEM UI menyuarakan 8 tuntutan, diantaranya persoalan ekonomi, korupsi, reformasi agraria, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Mahasiswa juga menyoroti perjanjian dagang yang menguntungkan pihak asing, minimnya lapangan kerja dan akses pendidikan, serta kesehatan gratis yang dinilai belum merata. Usai menyampaikan tuntutan, massa mahasiswa membubarkan diri dengan tertib pada Selasa malam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi amankan 21 orang yang diduga akan menjadi perusuh demo di Jakarta pada Selasa kemarin. Polisi juga menyita petasan atau flare, bom molotov hingga senjata tajam. Ada temuan oleh Satgas Gakum. Ditemukan satu buah bilah pisau yang dibawa oleh oknum berinisial AM, ini masih didalami. Yang satu lagi satu buah golok yang dibawa oleh supir ambulan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh peserta aksi, barang-barang berbahaya, barang-barang benda tajam ini tidak boleh dibawa pada saat melaksanakan aksi. Usai ditahan dan ditetapkan tersangka, ex-Jampitsus Febri Adriansyah melawan. Kemarin sidang pra-peradilan kasus Febri mulai digelar. Selain mengajukan pra-peradilan, Febri menggugat Kejaksaan Agung dan Kortas Tipikor Polri. Tidak terima ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dan merasa tidak layak ditahan, Febri Adriansyah menggugat Kejaksaan Agung. Tidak hanya Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus itu juga menggugat Kortas Tipikor Polri atas penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi. Tim advokat mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Jadi ada 2 permohonan pra-peradilan. Yang pertama, permohonan pertama terkait dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya paksa penahanan. Itu yang pertama. Kemudian permohonan yang kedua terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh rekan dari kepolisian Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi di PT Asabri, pemerasan saksi dan tersangka di PT Krakatau Steel hingga pengadaan batu bara di PT PLN. Setelah perkara Febri ditangani Kejagung, penyidik Kejagung terbitkan 3 sprindik dan menetapkan mantan jaksanya itu sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Kini mantan orang penting di Kejaksaan Agung itu telah mendekam di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 Yakut Kholil Komas alias Gus Yakut mengeluh sakit saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa Gus Yakut telah merugikan negara hingga 622 miliar rupiah lebih.
Saat sidang pembacaan perlawanan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Hakim Nika Dek Susantiani sempat menanyakan kondisi terdakwa. Gus Yakut pun mengaku kondisinya saat itu kurang fit. Namun ia tetap siap mengikuti persidangan lantaran sudah mengonsumsi obat. Gus Yakut didakwa merugikan keuangan negara hingga 622 miliar lebih dan sudah disampaikan Jaksa Penuntut Umum JPU KPK saat membacakan surat dakwaan terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Menurut JPU, Gus Yakut menjalankan aksinya bersama-sama dengan ex-staf susnya Ishfa Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Aziz Taba. Bareskrim Polri menggerebek sebuah ruko tempat peleburan emas batangan ilegal di Jakarta Utara. Emas dijadikan bubuk kemudian dimasukkan ke dalam celana dalam untuk diselundupkan ke Dubai. Setelah membongkar penyelundupan emas ilegal yang melibatkan warga negara India di kawasan Sunter, Jakarta Utara, di Tipiter Bareskrim Polri kembali melakukan penggerebekan di kawasan tersebut. Polisi menggerebek sebuah ruko tempat peleburan emas ilegal berupa emas batangan. Emas tersebut nantinya diselundupkan ke Dubai. Lengkapnya penyelundupan emas ke Dubai yang mana kita sudah melakukan kegiatan penindakan kemarin. Ini modusnya berbeda. Kemarin itu dia dalam bentuk balokan emas 1 kilo, tetapi kalau yang di White Classic ini adalah berupa bubuk. Dari lokasi, polisi menemukan emas batangan 1 kg, alat dan bahan untuk melakukan peleburan, serta sejumlah barang bukti lainnya. Dalam 1 hari, komplotan ini bisa menghasilkan 30 kg. Kerugian negara ditaksir mencapai 2,5 triliun rupiah setiap bulannya. Polisi akan terus melakukan pengembangan kasus ini dengan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Bea Cukai menggagalkan ekspor ilegal 22,3 kg emas batangan di Bandara Soekarno-Hatta. Emas senilai total 60,2 miliar itu disembunyikan di dalam pakaian dan koper. Emas batangan ini dibawa 2 warga negara Tiongkok yang kini telah diamankan. Pengungkapan ekspor emas ilegal ini terungkap saat pemeriksaan barang bawaan penumpang tujuan Hong Kong. Bea Cukai kini menyelidiki dugaan keterlibatan pegawai bandara dalam kasus penyelundupan emas ini. Puluhan korban gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur dievakuasi menggunakan helikopter. Hingga Selasa malam, gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu lalu menewaskan sedikitnya 70 orang dan melukai 218 orang. Sekitar 4.500 bangunan pun rusak. Evakuasi korban gempa Flores dari wilayah terdampak terus dilakukan. Untuk wilayah terisolir, Basarnas menggunakan helikopter untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terluka. Salah satunya di Kabupaten Manggarai Timur, lokasi terdampak gempa paling parah. 3 orang patah tulang dievakuasi menuju Bandara Komodo Labuan Bajo untuk mendapat penanganan intensif. Salah satunya seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Tuhan. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu. Sedikitnya 68 orang tewas dan 218 lainnya terluka. Sementara sekitar 4.500 bangunan di 7 kabupaten di NTT rusak. BMKG mencatat sedikitnya 2.000 gempa susulan sudah terjadi dalam 3 hari terakhir. Ribuan warga mengungsi dan tinggal di sejumlah tenda darurat dalam kondisi kekurangan air bersih. Bantuan ke lokasi terdampak gempa terus mengalir dari berbagai daerah. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.